Bayangkan betapa menegangkannya bermain petak umpet dengan badut di tengah malam. Aturannya sederhana. Jika sampai fajar mereka tidak tertangkap, hadiah $100.000 akan jadi milik mereka. Tapi jika gagal, maka yang kalah akan menjadi santapan si badut. Mereka diberi waktu 10 menit untuk bersembunyi di seluruh area taman hiburan. Awalnya, keempat orang itu mengira ini cuma lelucon, tanpa sadar betapa seriusnya permainan ini. Setelah berdiskusi sebentar, akhirnya mereka sepakat untuk bersembunyi dulu. Untungnya, masing-masing memegang walkie-talkie, jadi bisa tetap berkomunikasi dimanapun. Si kuning yang mengaku jago petak umpet, nekat bilang ingin mencari si badut. Strateginya adalah memancingnya lalu menghindar. Dengan begitu ia bisa memastikan posisi aman. Si kemeja kotak memanfaatkan gelapnya malam, lalu merayap ke semak-semak. Berniat jadi manusia tanah, agar tak terdeteksi. Sementara itu, si jaket hitam justru dilanda ketakutan. Taman hiburan begitu gelap hingga ia tak tahu harus kemana. Akhirnya ia hanya mondar-mandir tanpa arah. Si pirang lebih cerdik. Ia masuk ke salah satu wahana, berharap menemukan tempat sembunyi yang pas. Di kursi, ia menemukan sebuah kotak karton. Penasaran, ia buru-buru membukanya. Ternyata isinya sebuah senter. Saat hendak menanyakan lewat walkie-talkie apakah yang lain juga mendapat sesuatu, mereka semua ternyata menemukan kotak serupa. Isi kotak-kotak itu berbeda. Si kuning mendapat peta taman hiburan, jackpot yang benar-benar ia butuhkan. Si jaket hitam memperoleh kunci rumah kaca tawa, pas sekali untuk mengunci diri dari kejaran si badut. Si kemeja kotak mendapat baju kamuflase, seakan ditakdirkan untuknya. Dengan itu, bahkan dua badut pun sulit menemukannya. Namun yang paling berani tetap si pirang. Ia mengatur senter ke mode strobo dan menaruhnya di tengah jalan, berharap bisa memancing si badut keluar. Begitu ia bersembunyi di balik pohon, si badut benar-benar datang dengan langkah lebar. Melihat cahaya berkedip itu, ia langsung melemparkan sebuah batu bata besar lalu mendekat. Si pirang panik setengah mati, langsung lari sekencang sprinter, hampir menyaingi Usain Bolt. Sambil berlari, ia segera memberi kabar lewat walkie-talkie. Tiga temannya yang sejak tadi sudah panik, makin kacau setelah mendengar peringatan itu.